Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel 1001 Info. Semoga sahabat semuanya dalam keadaan sehat walafiat, selalu lancar dan selalu beruntung. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah, seseorang yang meninggal dengan membawa banyak amal merupakan keinginan setiap orang. Alasan itulah yang nantinya dapat menjadi penerang saat di alam kubur dan mampu menjauhkan dari siksa api neraka. Rasulullah SAW menganjurkan kepada umatnya untuk berlindung dari siksa kubur. Bahkan Nabi Muhammad SAW tidak pernah lepas berdoa setelah sholatnya, memohon agar dijauhkan dari siksa kubur. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya seseorang di antara kalian apabila mati ditampakkan kepadanya setiap pagi dan petang kedudukannya. Jika dia termasuk ahli surga, maka surgalah yang ditampakkan kepadanya, dan jika dia ahli neraka, maka yang ditampakkan kepadanya adalah neraka. Lalu dikatakan kepadanya, inilah tempatmu, gelap sampai Allah membangkitkan kamu. Dari penjelasan hadis Nabi Muhammad SAW tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa setiap muslim dianjurkan untuk selalu berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijauhkan dari siksa kubur dan fitnah setelah mati. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, berikut ini 13 amal penerang kubur yang bisa kita amalkan. Tetapi sebelum dilanjutkan, dengan kerendahan hati saya meminta keikhlasannya untuk turut mendukung channel kecil ini agar besar manfaatnya untuk kita dengan cara menekan tombol like dan subscribe. Bagi yang sudah like dan subscribe, saya doakan semoga rezekinya semakin dilancarkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama adalah mengerjakan sholat 5 waktu. Salah satu kewajiban yang harus dikerjakan oleh umat Rasulullah SAW yaitu mengerjakan sholat 5 waktu sebagai perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan mengerjakannya maka akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Selain itu, amal yang pertama kali ditanyakan adalah sholat 5 waktu. Kemudian yang kedua, perbanyaklah sedekah. Memperbanyak sedekah juga merupakan amalan yang pahalanya terus mengalir walaupun orang tersebut sudah meninggal. Dalam hadis riwayat Muslim, berani diterangkan bahwa sedekah akan memadamkan api siksaan di dalam kubur. Kemudian yang ketiga, doa anak soleh. Salah satu amal jariah adalah anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Saat manusia meninggal, terputuslah segala amalnya kecuali sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh solehah. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang keempat adalah membaca Al-Quran. Agar mendapat syafaat, bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya di hari kiamat nanti ia akan menjadi syafaat kepada orang-orang yang mengikutinya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang kelima adalah doa sebelum sholat. Sholat 5 waktu, adapun doanya yaitu sebagaimana diterangkan dalam hadis sahih Imam Bukhari berikut ini. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari azab siksa kubur dan dari siksa neraka dan fitnah kehidupan, fitnah setelah kematian, dan fitnah dari Al-Masih. Kemudian yang keenam adalah rajin membaca surat Al-Mulk. Surat ini terdapat pada juz awal ke-29. Dalam sebuah hadis yang disebutkan bahwa salah satu pencegah dan penyelamat seseorang dari siksa kubur adalah memperbanyak membaca surat Al-Mulk semasa hidupnya.
Kemudian yang ketujuh adalah membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 40 kali. Dalam kitab Bushrul Karim dijelaskan tentang khasiat membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 40 kali. Seorang muslim yang membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 40 kali menjelang kematian, maka akan terhindar dari siksa kubur. Ia juga aman dari himpitan kubur, dan malaikat dengan telapak tangannya akan membawanya menyeberangi jembatan hingga ke surga. Kemudian yang kedelapan adalah membaca tasbih. Ada dua kalimat yang ringan diucapkan namun berat dalam timbangan. Amal kedua kalimat itu adalah tasbih. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, dua kalimat ringan di lisan, berat timbangan, dan disukai yang Maha Pengasih Ar-Rahman, yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang kesembilan adalah melaksanakan haji dan umroh. Hal tersebut telah disebutkan dalam hadis yang diterangkan oleh Ibnu Katsir Al-Qurtubi bahwa salah satu penyebab terangnya alam kubur seseorang yakni dengan melaksanakan ibadah haji atau umroh. Kemudian yang ke-10 adalah doa sapu jagat. Setiap umat Islam pasti mengenal bacaan doa ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, yang artinya, ya Rabb kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Yang ke-11 adalah doa terhindar dari siksa api neraka. Berdoalah, Rabbana innaka man tudhilin nara faqad ahzaitah wa ma lidzalimina min ansar. Kemudian yang ke-12 adalah berdoa diwafatkan bersama orang-orang beriman. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu birabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Kemudian yang ke-13 adalah berdoa agar tidak dihina di akhirat. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tuhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikianlah 13 amalan penerang kubur yang bisa kita amalkan agar terhindar dari siksa alam kubur. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.